Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Gilang Ahmad Zakari dari 7C absen 10. Saya ingin membacakan kesinambungan masa Hindu-Buddha dengan masa Islam Indonesia. Proses masuk dan berkembangnya Hindu-Buddha ke Indonesia mendasar beberapa teori. Di antaranya adalah teori Brahmana, Vaishya, Ksatria, Sudra, dan arus balik. Teori Brahmana adalah teori yang menyatakan bahwa masuknya Hindu-Buddha ke Indonesia dibawa oleh para Brahmana atau golongan pemuka di India. Teori Vaishya menyatakan bahwa terjadinya penyebaran agama Hindu-Buddha di Indonesia adalah berkat peran serta golongan Vaishya, yang merupakan golongan terbesar masyarakat India yang berinteraksi dengan masyarakat Nusantara. Teori Ksatria menyebutkan bahwa penyebaran Hindu-Buddha di Indonesia pada masa lalu dilakukan oleh golongan Ksatria. Teori Sudra menjelaskan bahwa penyebaran agama dan kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia diawali oleh para kaum Sudra atau rakyat jelata yang bermigrasi ke wilayah Nusantara. Teori arus balik menjelaskan bahwa penyebaran Hindu-Buddha di Indonesia terjadi karena peran aktif masyarakat Indonesia di masa silam. Sebelum pengaruh Hindu-Buddha masuk, masyarakat Indonesia tidak mengenal sistem kerajaan. Sistem pemerintahan yang ada pada waktu itu adalah pemerintahan desa yang dipimpin oleh kepala suku. Masuknya pengaruh Hindu-Buddha menyebabkan sistem kesukuan diganti dengan kerajaan. Sejak abad 4 Masehi di Indonesia, berdiri kerajaan bercorak Hindu dan Buddha. Kerajaan bercorak Hindu di Indonesia antara lain Kutai, Tarumanegara, Mataram Kuno, Kediri, Singasari, Majapahit. Sedangkan kerajaan-kerajaan bercorak Buddha di Indonesia antara lain Kalingga dan Sriwijaya. Masuknya Hindu-Buddha ke Indonesia membawa pengaruh yang sangat besar terhadap kehidupan masyarakat Indonesia. Pengaruh tersebut dapat dilihat dalam berbagai bidang, antara lain bidang agama, bidang politik dan pemerintahan, bidang sastra dan bahasa, bidang seni tari, bidang seni bangunan. Sebelum masuknya kebudayaan Hindu-Buddha, masyarakat telah memiliki kebudayaan yang cukup maju. Unsur-unsur kebudayaan asli Indonesia telah tumbuh dan berkembang dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Bangsa Indonesia yang sebelumnya memiliki kebudayaan asli tidak begitu saja menerima budaya-budaya baru tersebut. Kebudayaan yang datang dari India mengalami proses penyesuaian dengan kebudayaan asli Indonesia sehingga terjadi peleburan antara budaya asli Indonesia dengan budaya Hindu-Buddha. Proses inilah yang disebut dengan akulturasi. Proses akulturasi tersebut dapat dilihat dari berbagai bidang, antara lain bidang sosial, bidang keagamaan, bidang politik, bidang pendidikan, bidang arsitektur. Proses masuk dan berkembangnya Islam di Indonesia berlangsung secara bertahap dalam waktu ratusan tahun dan berlangsung secara damai. Bukti-bukti proses masuk dan berkembangnya Islam di Indonesia dapat dilihat dari berita Cina dari dinasti Tang, berita Jepang tahun 749 Masehi, batu nisan Fatimah binti Maimundi Leran Gresik, bukti abad ke-13 Masehi, 14 Masehi, dan 15 Masehi mengenai tempat asal dan kapan datangnya Islam ke Nusantara. Sedikitnya ada 5 teori besar yaitu teori Arab, teori Gijarot, teori Bengali, teori Persia, dan teori Cina. Adapun saluran Islamisasi dalam proses masuk dan berkembangnya Islam di Indonesia melalui beberapa cara atau saluran, yaitu perdagangan, perkawinan, pendidikan di pondok pesantren, seni budaya, dan ajaran tasawuf. Masuknya pengaruh Islam ke Indonesia berdampak pada tumbuh dan berkembangnya kerajaan di Indonesia yang bercorak Islam. Kerajaan-kerajaan yang bercorak Islam tersebut antara lain Kerajaan Samudra Pasai, Kerajaan Demak, Kerajaan Pajang, Kerajaan Mataram Islam, Kerajaan Cirebon, Kerajaan Banten, Kerajaan Makassar, Kerajaan Ternate, dan Kerajaan Tidore. Masuknya Islam berpengaruh besar pada kehidupan masyarakat. Bahkan pengaruh Islam ini terus berkembang sampai sekarang. Pengaruh Islam dalam kehidupan masyarakat Indonesia antara lain pada bidang politik, bidang sosial, bidang pendidikan, bidang sastra dan bahasa, bidang arsitektur dan kesenian. Akulturasi kebudayaan Indonesia dan Islam adalah
percampuran antara kebudayaan Indonesia, kebudayaan praaksara dan Hindu-Buddha dengan kebudayaan Islam. Kebudayaan praaksara dan Hindu-Buddha sebelumnya telah melabur menjadi satu, sehingga memunculkan budaya baru Indonesia. Dari kebudayaan baru Indonesia inilah selanjutnya terjadi percampuran kembali kebudayaan Islam. Akulturasi ini nampak pada wujud seni bangunan masjid, makam, aksara, dan seni rupa, seni sastra, sistem pemerintahan, sistem kalender dan filsafat, dan tarikat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.